Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya bisa kembali menyapa teman-teman sekalian di kesempatan hari Jumat ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang datang ke tempat saya untuk sekedar konsultasi ya, atau untuk diruqyah. Sebagian di antara yang datang ada yang mengeluhkan berbagai masalah, problem kehidupan. Memang sebagaimana yang Allah sebutkan bahwa manusia ini akan diuji ya, diuji dengan kebaikan, diuji dengan keburukan, diuji dengan kesehatan, diuji dengan sakit, diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kesedihan. Semua ujian itu adalah untuk menjadi cobaan ya, untuk kita semua. Siapa di antara kita yang sabar, siapa di antara kita yang bisa menghadapinya dengan penuh ridho ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebetulnya siapapun akan mengalami ujian, dan semua orang ya di dunia ini tidak ada yang tidak diuji, semuanya diuji. Cuman kadang-kadang kita merasa bahwa kita saja yang diuji, kita saja yang bersedih, kita saja yang banyak masalah. Padahal orang lain pun sama, ada masalah masing-masing, cuman berbeda masalahnya, tingkatannya, levelnya ya, berat ringannya berbeda. Jadi bagaimana untuk menghadapi semua itu? Ya mengalir saja, ikhlas ya. Sabar itu mengundang kebaikan, syukur juga mengundang kebaikan. Jadi bagi setiap mukmin, setiap orang yang beriman, musibah bisa mengundang kebaikan kalau kita sabar. Kesenangan bisa mengundang kebaikan kalau kita syukur. Kalau tidak syukur, tidak sabar, tidak ada kebaikan. Nah, paling saya ingin menyampaikan beberapa hal bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa bersabar ya di dalam menghadapi kehidupan ini, terutama yang terkait dengan hal-hal yang tidak kita kehendaki, yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana kita menghadapi musibah itu? Yang pertama, kita harus melihat bahwa apapun keadaan kita itu pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah memilih keadaan terbaik buat kita. Karena ada orang yang diberikan kesenangan, dia kufur kepada Allah dan mengakibatkan dia masuk neraka. Ada orang yang diberikan kesusahan, tapi dia dekat kepada Allah dan menyelamatkan dari azab neraka. Jadi hanya Allah yang mengetahui apakah keadaan kita ini baik menurut Allah atau tidak. Jadi kita ridho ketika datang musibah atau apapun yang kita alami, sehingga Allah akan ridho kepada kita. Jadi kita harus mengingat bahwa apapun yang terjadi sudah ada takdirnya, sudah ada ketentuannya, tinggal kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, keridhoan, senantiasa juga dibarengi ikhtiar ya dan doa. Yang kedua, teman-teman sekalian, kita mengingat, supaya kita bisa bersabar, kita mengingat bahwa pahala sabar ini sangat besar. Jadi ada pahala yang kita terima, kita dapatkan buah dari kesabaran. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ya, ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan bagi orang-orang yang sabar pahalanya, pahala kesabarannya bighairi hisab, tanpa batas, tanpa terbilang, tak terhingga ya. Jadi pahala sabar itu tak terhingga.
sangat berat ya. Jadi karena memang beratnya kesabaran, karena memang sakitnya ketika kita bersabar, pahalanya pun tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus mengingat ya bahwa musibah itu mampu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi dengan adanya musibah, Allah menginginkan kita bersih dari dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar ya, terutama dosa-dosa yang dianggap kecil ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah. Senantiasa ya bala itu, musibah itu menimpa orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan. Fi nafsihi, dalam dirinya, wa waladihi, mungkin anaknya, wa malihi, juga hartanya, hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah, sampai dia menghadap Allah, sampai dia wafat dan menghadap Allah tanpa membawa sedikit pun dari kesalahan atau dosa. Jadi kita ingat, salah satu hikmah dari musibah itu adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Karena ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus, tidak bisa berguguran kecuali dengan adanya musibah ya. Yang keempat, terkadang musibah yang dialami orang lain itu ternyata lebih besar, lebih berat daripada yang kita alami. Ya, kita lihat bagaimana penderitaan kita, bagaimana penderitaan orang lain yang jauh lebih berat daripada yang kita alami. Dengan demikian kita akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dihindarkan dari musibah yang kita tidak mampu menanggungnya. Itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir, mungkin ini yang banyak dilupakan orang, ada hikmah dari musibah itu ya. Kadang akibat adanya musibah, seseorang akan lebih rajin ibadah, mungkin lebih rajin zikir kepada Allah ya. Mungkin lebih rajin berdoa, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah suatu kenikmatan. Karena berapa banyak orang yang tertimpa musibah tapi dia malah semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika musibah itu datang, dia malah menjauh dari Allah, sungguh itu adalah musibah yang lebih besar. Ketika kita jauh dari Allah, jauh dari ibadah, itu musibah yang paling besar. Maka kata para ulama, ketika ada kita ditimpa musibah, lalu kita makin jauh dari Allah, berarti kita sudah ditimpa dua musibah. Musibah dunia dan musibah akhirat. Makanya musibah, kesusahan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah itu lebih baik, lebih bagus daripada kenikmatan ya, kebahagiaan yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hidayah, nikmat iman, nikmat Islam itu tidak terhingga dan tidak bisa dibeli dengan dunia. Teman-teman sekalian, ini beberapa hal tips ya, kiat-kiat supaya kita bisa bersabar ya. Kita meyakini itu pilihan Allah, kita meyakini ada hikmah yang besar di baliknya, pengguguran dosa dan pahala yang besar, dan kita dengan adanya musibah, ketika kita semakin dekat kepada Allah, maka disitulah nikmat yang paling besar. Kita akan dikuatkan dalam menghadapinya, dan inna ma'al usri yusra. Pada setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Catat, itu harus diyakini. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa menghadapi segala masalah di dunia ini dengan penuh keridhaan kepada Allah, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.